Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi man tawakkala bi sidqin niyyati kafa wa man tawassala ilaihi bi ittiba'i syari'atihi qarrabahu wa adana. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'ta wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la ma'budu bihaqqi siwah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh sayyidu anbiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian hari ini saya akan membahas tentang fungsi niat dalam amal. Saudaraku, kita sebagai hamba Allah mempunyai tugas yang harus kita penuhi. Sementara itu kita menyadari keterbatasan umur kita, maka marilah kita isi kehidupan kita yang relatif singkat ini dengan melaksanakan tugas beribadah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas sebagai hamba Allah terhadap penciptanya. Dalam hal ini kita telah dituntut oleh Al-Quranul Karim, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, dengan ayat ini kiranya cukup jelas bahwa sebagai hamba yang baik tentu harus mampu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus dapat membawa segala ucapan, sikap dan perbuatan ke arah beribadah, bahkan hidup dan matinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, sesungguhnya sepanjang manusia dalam kehidupannya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh gerak, gerik dan diamnya dihitung sebagai langkah-langkah ibadah. Jadi pengertian ibadah di sini bukan hanya seperti sholat, zakat dan puasa saja, tetapi semua perbuatan apapun yang tidak melanggar syarak bisa mempunyai nilai ibadah apabila dilakukan oleh orang-orang mukmin dengan niat yang baik. Demikian pengertian ibadah, saudaraku, dan kesemuanya itu sangat bergantung kepada niatnya. Jelasnya ibadah itu mempunyai pengertian yang sangat luas, banyak macam cara yang dapat kita bawa ke arah ibadah, saudaraku. Bahkan tidak sedikit perbuatan-perbuatan yang kelihatannya seperti dunia tetapi akhirnya menjadi ibadah, seperti makan dan minum yang diniati baik, yakni dimaksudkan agar menjadi kuat melakukan ibadah, maka hasilnya pun menjadi amal akhirat dan termasuk ibadah, saudaraku. Demikian pula tidur di siang hari atau qailullah yang diniati agar dapat kuat menjalankan qiyamul lail atau salat di malam hari, maka tidur seperti itu termasuk amal akhirat dan dinilai sebagai ibadah, saudaraku. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sebabnya Islam cukup besar menaruh perhatiannya terhadap niat yang menyertai amal perbuatan manusia, karena nilai amal manusia pada hakikatnya kembali kepada pelaku-pelakunya dan sangat bergantung kepada niatnya, saudaraku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih.
wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, yang artinya sesungguhnya sah atau tidaknya sesuatu amal tergantung pada niat, dan yang dianggap bagi setiap orang adalah apa yang ia niatkan. Maka barang siapa berhijrah semata-mata karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena keuntungan dunia yang dikerjakan atau karena perempuan yang akan dikawinnya, maka hijrahnya terhenti pada apa-apa yang ia niati. Hadis ini bahwa nilai amal perbuatan diukur dan ditimbang berdasarkan niat, saudaraku. Seseorang dalam melakukan perbuatan itu, jika niatnya baik, maka nilai amal perbuatan itu baik, dan sebaliknya, jika niat seseorang dalam beramal itu buruk, maka nilai perbuatannya buruk. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Hambali, berdasar hadis ini menafsirkan bahwa sahnya amal perbuatan adalah dengan niat. Maksudnya sesuatu amal perbuatan itu tidak dianggap bekas-bekasnya bernilai menurut syarak, manakala perbuatan itu tidak disertai dengan niat. Setelah kita ketahui bahwa nilai amal perbuatan itu menurut niatnya, kemudian Rasulullah SAW menerangkan bahwa setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Barang siapa yang beramal dengan niat karena Allah dan mencari keridhaannya, maka orang tersebut mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang beramal dengan niatnya untuk memperoleh harta benda dunia semata, maka akan mendapat harta benda dunia saja, dan di akhirat tidak mendapatkan pahala apapun, saudaraku. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut hijrah ialah pindah dari Mekah, desa kafir, ke Madinah, desa Islam. Hijrah adalah sebaik-baik amal perbuatan, karena dengan hijrah itu memungkinkan bagi seseorang muslim untuk menegakkan syiar-syiar agama dengan sempurna. Mendengarkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada para sahabat beliau, belajar langsung kepada Nabi, dan dapat bergabung dengan saudara-saudara seagama untuk berjuang di jalan agama, sehingga menambah kokoh dan sentosanya barisan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin menaklukkan Mekah pada tahun 8 Hijriah dan Mekah telah menjadi desa Islam, maka hijrah sudah tidak diperlukan lagi, saudaraku, kecuali hijrah dari negeri kafir dan zalim ke negeri yang aman dan adil, yang di dalamnya ditegakkan syariat Islam dan kaum muslimin memegang kekuasaan dan kemuliaan. Hijrah yang seperti ini senantiasa sampai hari kiamat, saudaraku. Sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka hijrah itu pun mempunyai nilai yang bermacam-macam. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya dengan maksud untuk melayani dan mempelajari agama Allah, yaitu Islam, meninggikan kalimat-kalimatnya dan mensyiarkan agamanya, maka hijrah itu mempunyai pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, barang siapa yang hijrahnya dengan maksud lain seperti untuk mencari penghidupan atau harta benda dunia saja, mencari atau menyusul wanita yang dicintainya, atau segi-segi lain yang bersifat duniawi dan kemaslahatan pribadi, maka hijrahnya itu mendapat apa yang dimaksudkannya dan tidak membawa pahala selagi dalam hijrahnya itu tidak disertai niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadis ini dapat disimpulkan, saudaraku, bahwa perbuatan manusia mempunyai nilai yang berbeda-beda,
dan hal ini sangat tergantung dengan niat si pemiliknya. Menurut pandangan lahir, mengeluarkan derma adalah suatu perbuatan yang baik, tetapi kadang-kadang manusia memberikan sesuatu kepada orang lain bermaksud untuk menarik simpatinya atau agar ia disebut-sebut sebagai dermawan. Pemberian semacam ini jelas berbeda dengan sedekah yang dijiwai oleh keikhlasan hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, saudaraku, mari kesemuanya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui apa yang tertanam di dalam hati manusia, dan disitulah Allah menilai baik dan buruknya amal manusia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk badan dan rupamu, tetapi yang ia perhatikan adalah apa-apa yang di dalam hatimu. Dalam hadis lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa ba'tughiya bihi wajhuhu. Allah tidak menerima amalan melainkan amalan yang ikhlas dan yang karena untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah dan yang saya hormati, sebagai hamba-hamba Allah yang diberi tugas menyembah kepadanya, tentu kita harus berusaha memenuhi tugas tersebut. Banyak amaliyah yang dapat kita tempuh, saudaraku, untuk tujuan itu, asal kita benar-benar mau dan pandai mengatur niat. Demikianlah, saudaraku, kajian untuk hari ini tentang amal, yaitu fungsi niat dalam amal. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.